Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili dengan NIM 2020020034 dari Program Studi Pendidikan Fisika semester 2 kelas B. Di sini saya akan menerangkan tentang fluida dinamis dan hukum Bernoulli dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Fisika. Di sini saya menggunakan teori konstruktivisme karena dengan teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Teori ini dengan alasan belajar aktif langsung berpusat pada siswa atau SCL. John Dewey berpendapat, yaitu belajar bergantung pada pengalaman dan minat sendiri. Belajar bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa atau SCL, Student Centered Learning, dalam konteks pengalaman sosial. Dengan ini, di sini saya menggunakan inquiry learning. Dengan model pembelajaran inquiry, merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Menurut Joyce dan Wells, model pembelajaran yang dirancang membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat. Di sini ada 5 tahap model inquiry. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data dan verifikasi. Dan yang ketiga, pengumpulan data melalui eksperimen. Untuk yang keempat yaitu pengorganisasian dan formulasi eksplantasi, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu analisis proses inquiry. Model inquiry. Ada alasan menggunakan inquiry. Ada alasan saya menggunakan inquiry dan trik penggunaannya. Yang pertama, alasan untuk menggunakan inquiry. Materi pelajaran yang dipelajari terkait dengan pengalaman sehari-hari pembelajar yang menimbulkan keingintahuan peserta didik. Yang kedua, membuat pembelajaran aktif karena minimnya ceramah tetapi langsung prakteknya. Yang ketiga, dapat mensinergikan berbagai mata pelajaran dan metode belajar mengajar yang berbeda. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mengembangkan kompetensi komunikasi pembelajaran karena peserta didik menyampaikan temuannya dengan cara yang mudah dipahami. Untuk trik penggunaannya yaitu ada 3. Yang pertama, belajar bersama peserta didik. Setelah itu, memberikan sesuatu contoh gambar kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu membuat suasana yang nyaman dan tidak monoton. Fluida dinamis. Fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak mengalami putaran-putaran. Fluida dinamis yang kita pelajari adalah mekanika fluida dinamis tentang gas atau zat cair karena gaya yang disebabkannya. Ciri-ciri fluida dinamis. Yang pertama, tidak kompresibel. Bila diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Ketika mengalir, ukiran fluida dengan dinding sanggup diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner. Tiap paket fluida mempunyai arah pedoman tertentu dan tidak terjadi turbulensi. Turbulensi berarti putaran-putaran. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu alirannya tunak. Pedoman fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Hukum Bernoulli.
Hukum Bernoulli yaitu aturan yang berlandaskan pada aturan kekekalan energi yang dialami pada pedoman fluida. Contoh dari hukum Bernoulli yaitu ada menyiram tanaman yang ada di halaman rumah menggunakan selang yang ujung selangnya sebagian ditutup dan diarahkan ke tanaman. Dan contoh yang lain yaitu menerbangkan pesawat yang terbuat dari kertas kemudian dilipat sampai membentuk pesawat terbang. Contoh penerapannya yaitu saya sajikan gambar ini. Nah, di sini ada seseorang sedang menyirami tanaman di halaman rumahnya dengan menggunakan selang. Dengan ini sebagian ujung selang ditutup dengan menggunakan jempol sehingga ada tekanan air yang keluar. Dengan penerapan hukum Bernoulli yaitu semakin kecil luas permukaan benda, maka akan semakin besar pula tekanannya. Sehingga jika tidak ditekan akan berjarak pendek dan jika ditekan akan berjarak jauh. Terima kasih. Itu presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.